Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel kami. Terima kasih sudah klik video ini dan terus setia mengikuti setiap kisah yang kami bagikan. Seperti biasa, kami hadir untuk menemani waktu santai kalian dengan cerita-cerita yang penuh makna, inspirasi, dan tentu saja emosi yang mungkin akan menyentuh hati. Jadi, pastikan kalian nonton sampai habis, ya. Di video kali ini, kita punya kisah yang benar-benar sayang banget kalau dilewatkan. Cerita ini akan membuat kalian merenung tentang arti cinta, kesetiaan, dan perjuangan hidup yang kadang gak selalu mudah. Tapi sebelum mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan cerita menarik lainnya dari channel ini. Yuk, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke ceritanya. Amanda menatap layar ponselnya dengan perasaan campur aduk. Hatinya berdebar tak karuan saat jaringnya menekan tombol unggah pada foto cincin berlian yang kini melingkar di jari manisnya. Caption sederhana yang ia tulis akhirnya, "Aku berkata, ya, langsung memantik gelombang besar di dunia maya." Dalam hitungan menit, notifikasi tak berhenti berdatangan. Nama Amanda Manopo dan Kenny Austin langsung memenuhi kolom trending. Amanda menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Ia tahu, setelah ini hidupnya tak akan sama lagi. Dalam sekejap, ribuan komentar membanjiri unggahannya. Ada yang menulis ucapan selamat dengan penuh haru, ada pula yang menulisnya sekadar mencari sensasi. "Seriusan, men, jangan bercanda, ya," tulis seorang penggemar. "Wah, akhirnya Kenny menang juga," sahut yang lain. Bahkan beberapa akun gosip mulai menulis artikel kilat dengan judul bombastis. Amanda hanya memandangi layar itu sambil tersenyum kecil. Ia sudah menduga reaksi ini akan meledak, tapi ia tak menyangka sebesar ini. Dunia seakan berhenti sejenak hanya untuk membicarakan cintanya. Sementara itu, di ruang tamu rumahnya, ibunya menatap dengan mata berkaca-kaca. "Kamu yakin, Nak, semua ini bukan karena tekanan publik?" tanya sang ibu lembut. Amanda tersenyum dan menggenggam tangan ibunya. "Ini bukan tentang dunia, Ma. Ini tentang aku yang akhirnya menemukan seseorang yang membuatku merasa pulang." Jawaban itu membuat sang ibu terdiam, lalu memeluk putrinya dengan hangat. Di balik sorotan kamera dan popularitas, Amanda masih anak kecil yang dulu takut tampil di depan panggung, dan kini ia berani berdiri di tengah badai opini. Malamnya, Kenny mengirim pesan singkat, "Sudah siap menghadapi dunia," disertai emoji senyum dan hati. Amanda menatap pesan itu lama, lalu membalas, "Aku lahir di dunia yang keras, tapi denganmu, aku siap menjalani apapun." Balasan itu membuat Kenny tersenyum lega. Ia tahu keputusan Amanda bukan keputusan impulsif. Mereka berdua sudah melalui banyak hal, dari gosip tak berdasar, tudingan settingan, hingga tekanan dari pihak manajemen. Namun malam itu, semua ketakutan seolah sirna, tergantikan oleh satu perasaan yang sama, tenang. Di luar sana, media berlomba-lomba mencari konfirmasi. Wartawan berdatangan ke depan rumah Amanda, membawa kamera dan mikrofon. Namun Amanda memilih berdiam di balik jendela, menatap langit malam yang penuh bintang. "Biar saja mereka bicara," gumamnya pelan. Ia tahu, besok pagi akan ada berita baru, mungkin lebih besar, mungkin lebih heboh. Tapi malam ini, dalam keheningan yang hangat, Amanda hanya ingin menikmati satu hal yang paling berharga, rasa bahagia yang tulus, setelah sekian lama menunggu cinta yang nyata. Pertemuan pertama Amanda dan Kenny terjadi 3 tahun lalu di lokasi syuting sebuah drama romantis yang akhirnya melambungkan nama mereka. Saat itu, Amanda datang dengan wajah lelah setelah jadwal syuting yang padat dari proyek sebelumnya. Sementara Kenny, aktor baru yang sedang naik daun, tampak gugup namun bersemangat. Mereka berkenalan secara singkat di ruang rias, hanya bertukar senyum tanpa banyak bicara. Namun entah mengapa, sejak hari itu, Amanda selalu bisa mengingat tatapan mata Kenny, teduh tapi menyimpan rasa penasaran yang sulit dijelaskan. Hari demi hari di lokasi syuting membuat keduanya semakin akrab.
Kenny sering membawa minuman hangat untuk Amanda setiap pagi, sementara Amanda membantunya menghafal dialog panjang yang sering kali membuat Kenny panik. Dari situ tumbuh kebiasaan kecil yang diam-diam membuat mereka saling bergantung. Kru sering menggoda, menyebut mereka pasangan layar kaca yang terlalu serasi. Amanda hanya tersenyum, berusaha menepis godaan itu, sementara Kenny malah menanggapinya dengan tawa yang selalu berhasil mencairkan suasana. Tanpa disadari, rasa nyaman itu perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Namun cinta di balik layar bukan hal yang mudah. Mereka hidup di dunia yang penuh sorotan, di mana setiap gerak-gerik bisa disalahartikan. Karena itu, Amanda memilih untuk menjaga jarak di depan publik. Ia tak ingin hubungannya menjadi bahan gosip murahan. Tapi Kenny berbeda. Ia justru ingin menunjukkan bahwa perasaannya bukan main-main. Ia mulai menulis surat kecil dan menyelipkannya di naskah Amanda. Pesan sederhana seperti, "Jangan lupa makan, aku tahu kamu belum sempat sarapan," atau "Kau terlihat cantik bahkan tanpa dialog." Surat-surat itu jadi rahasia kecil yang selalu membuat Amanda tersenyum diam-diam. Suatu sore setelah syuting, hujan deras mengguyur lokasi. Amanda terjebak di bawah tenda sementara semua kru berlari mencari tempat berteduh. Kenny datang membawa payung besar dan tanpa banyak bicara, berdiri di sampingnya. "Aku nggak bisa biarin kamu sendirian," katanya sambil tersenyum. Hujan turun semakin deras, tapi Amanda justru merasakan kehangatan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Dari sinilah segalanya berubah, bukan lagi sekadar rekan kerja, tapi dua hati yang mulai saling terikat dalam diam. Namun, tak lama setelah itu, media mulai mencium kedekatan mereka. Foto-foto kebersamaan mereka tersebar di internet, lengkap dengan judul sensasional, Kenny Austin dan Amanda Manopo, cinta lokasi. Amanda panik, ia tahu betapa cepatnya opini publik bisa berubah menjadi tekanan. Tapi Kenny tetap tenang, biarkan mereka menebak, ujarnya sambil menatap Amanda lembut. "Yang penting kita tahu kebenarannya." Dan sejak hari itu, mereka berdua mulai belajar satu hal penting, mencintai di dunia yang penuh bukanlah hal mudah, tapi bukan berarti mustahil. Setelah drama mereka tayang dan sukses besar, nama Amanda dan Kenny menjadi perbincangan hangat di mana-mana. Chemistry keduanya di layar dianggap terlalu nyata, membuat banyak penggemar yakin bahwa mereka memang memiliki hubungan khusus. Media sosial dipenuhi dengan potongan adegan mesra mereka, disertai komentar dari netizen yang mendukung dengan tagar-tagar Amanda Forever. Namun di balik semua sorotan itu, Amanda justru merasa canggung. Ia takut publik salah paham, takut perasaannya yang tulus berubah menjadi konsumsi hiburan bagi banyak orang. Sementara itu, Kenny tidak bisa menyembunyikan perasaannya lagi. Dalam setiap wawancara, senyumannya selalu muncul ketika nama Amanda disebut. Ia bahkan pernah berkata dengan jujur, "Amanda itu orang paling sabar yang pernah aku temui." Pernyataan itu membuat dunia maya heboh, namun bagi Amanda, kalimat itu justru menjadi bukti bahwa Kenny tak pernah main-main. Meski begitu, ia tetap memilih diam, menjaga rahasia hubungan mereka agar tidak mengganggu karir masing-masing. Cinta mereka berjalan di bawah bayangan kamera dan mikrofon, penuh kehati-hatian namun tetap nyata. Namun dunia hiburan tak pernah memberi ruang bagi cinta yang sederhana. Gosip mulai bermunculan, dari tudingan bahwa hubungan mereka hanyalah strategi promosi, hingga kabar bahwa Amanda memiliki hubungan dengan aktor lain. Tekanan semakin besar, dan Amanda mulai merasa sesak. Setiap kali ia membuka media sosial, selalu ada komentar sinis yang menusuk hati. Di tengah semua itu, hanya satu hal yang membuatnya bertahan, pesan-pesan pendek dari Kenny setiap malam. "Aku tahu ini berat, tapi aku di sini," tulisnya suatu kali. Kata-kata sederhana itu menjadi penguat di tengah badai. Suatu hari, saat mereka berada di sebuah acara penghargaan, Amanda dan Kenny duduk bersebelahan. Kamera-kamera menyorot mereka tanpa henti, dan bisik-bisik penonton terdengar jelas di sekitar mereka. Amanda merasa canggung, tapi Kenny tiba-tiba menggenggam tangannya di bawah meja. Genggaman
kuat dan tak tergoyahkan. Malam itu, setelah acara usai, Amanda menatap langit dari balkon hotelnya. Ia sadar, cinta mereka akan selalu berada di tengah sorotan, dipuja, dikritik, bahkan diuji. Tapi saat pesan dari Kenny masuk ke ponselnya bertuliskan, "Aku nggak peduli dunia mau bilang apa, aku cuma mau kamu tetap jadi kamu," Amanda tersenyum. Ia tahu, cinta yang mereka miliki bukan sekadar kisah sementara. Ini adalah perjalanan dua hati yang belajar bertahan di tengah hiruk-pikuk dunia yang tak pernah tidur. Semakin hari, kesibukan Amanda dan Kenny semakin padat. Jadwal syuting yang tak kenal waktu membuat keduanya jarang bertemu. Amanda terlibat dalam beberapa proyek besar, sementara Kenny mulai mengejar karir internasional. Dalam beberapa bulan, hubungan mereka lebih sering diisi oleh panggilan video singkat atau pesan yang kadang tak sempat terbaca. Amanda mulai merasakan jarak yang tumbuh di antara mereka, jarak yang bukan hanya fisik tapi juga emosional. Ia rindu hari-hari sederhana ketika mereka bisa berbicara tanpa terburu-buru, tanpa tekanan dari dunia luar. Kenny pun merasakan hal yang sama. Di tengah kesibukannya, ia sering melihat foto-foto Amanda di internet, menghadiri acara sendirian, tersenyum untuk kamera, tapi ada sesuatu di matanya yang membuat Kenny gelisah, seolah senyum itu tak benar-benar bahagia. Ia mencoba mengatur waktu untuk bertemu, namun manajer dan jadwal yang padat selalu menghalangi. "Nanti ya, setelah proyek ini selesai," kata Amanda di salah satu panggilan. Tapi, nanti, yang dimaksud berubah menjadi minggu, lalu bulan, hingga akhirnya mereka berdua sama-sama diam, saling menunggu tapi tak tahu harus mulai dari mana. Ketika gosip baru muncul bahwa Kenny dekat dengan lawan mainnya di film terbaru, media sosial kembali meledak. Tagar-tagar Amanda Kenny Breakup bahkan sempat menjadi trending. Amanda membaca semua itu dengan dada sesak. Ia tahu Kenny bukan tipe yang mudah berpaling, tapi berita-berita itu membuatnya goyah. Dalam keheningan malam, Amanda menangis sendirian, mencoba meyakinkan diri bahwa cinta mereka masih kuat. Namun, di sisi lain, ia juga tak bisa memungkiri rasa cemburu dan kecewa yang mulai menumpuk. Beberapa minggu kemudian, Kenny akhirnya memutuskan untuk datang ke lokasi syuting Amanda tanpa memberitahu siapapun. Ia hanya ingin melihat wanita yang sudah lama ia rindukan. Saat Amanda melihatnya berdiri di tepi set, wajahnya terkejut sekaligus lega. "Kenapa kamu kesini?" tanyanya lirih. Kenny menatapnya dalam-dalam. "Karena aku nggak mau hubungan kita berakhir cuma karena jarak." Kalimat itu seketika memecahkan semua dinding di hati Amanda. Ia menunduk, air matanya jatuh, dan tanpa sadar ia memeluk Kenny, seolah semua rindu dan amarah luruh di pelukan itu. Malam itu, mereka berbicara lama di bawah cahaya bulan. Tidak ada kamera, tidak ada media, hanya dua hati yang saling mengakui bahwa cinta mereka masih ada, meski sempat retak. Amanda sadar, dunia mungkin akan terus menekan mereka, tapi cinta yang sejati selalu menemukan jalannya kembali. Ketika Kenny menggenggam tangannya dan berkata, "Aku masih menunggumu," sama seperti dulu, Amanda tahu perjuangan mereka belum selesai, tapi untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia merasa siap untuk melanjutkannya. Beberapa bulan setelah pertemuan yang mengharukan itu, hubungan Amanda dan Kenny kembali berjalan stabil. Mereka belajar menjaga keseimbangan antara karir dan perasaan, tidak lagi menuntut waktu yang sempurna, tapi cukup menikmati momen kecil yang berharga. Hingga suatu malam, Kenny mengirim pesan singkat yang membuat jantung Amanda berdebar. "Jangan lupa datang ke kafe kecil di Menteng, jam 8 malam. Aku punya sesuatu untukmu." Tidak ada penjelasan lain, tapi nada pesannya terasa berbeda. Amanda sempat berpikir, mungkin hanya kejutan ulang tahun kecil, ia tak tahu malam itu akan mengubah seluruh hidupnya. Kafe itu tampak sepi ketika Amanda tiba. Lampu temaram, aroma kopi, dan suara musik jazz lirik menyambutnya. Di meja paling ujung, Kenny sudah menunggu dengan segelas sederhana dan rapi. Di hadapannya, ada bunga mawar putih dan lilin kecil yang berkulit lembut. Amanda tersenyum
berdiri, lalu berlutut di hadapan Amanda. Seketika suasana kafe menjadi hening. Dari sakunya, ia mengeluarkan sebuah kotak kecil berwarna hitam. Saat dibuka, sebuah cincin berlian sederhana berkilau di dalamnya. "Amanda Manopo," ucap Kenny dengan suara bergetar. "Aku ingin mencintaimu tanpa naskah, tanpa kamera, tanpa peran. Aku ingin menjalani hidup bersamamu, nyata, bukan sekadar cerita." Air mata Amanda langsung jatuh. Ia menatap Kenny lama, mencoba memastikan bahwa semua ini bukan mimpi. "Ya," jawab Amanda lirih, hampir tanpa suara. "Aku mau." Kalimat itu membuat seluruh tubuh Kenny lega. Ia berdiri, memeluk Amanda erat, sementara kafe yang kini hanya berisi mereka berdua terasa seperti dunia yang berhenti berputar. Tidak ada sorotan kamera, tidak ada wartawan, hanya dua hati yang akhirnya menemukan tempat untuk berlabuh. Malam itu menjadi saksi bisu cinta mereka yang akhirnya berani keluar dari bayangan publik. Setelah momen itu, mereka berdua sepakat untuk merahasiakannya sementara waktu. Kenny ingin segala sesuatu berjalan tenang, tanpa campur tangan media, sebelum mereka benar-benar siap mengumumkannya kepada dunia. Saat pulang malam itu, Amanda menatap cincin di jarinya dengan senyum lembut. Di dalam mobil, ia memejamkan mata, membiarkan air matanya mengalir, bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar dicintai bukan karena siapa dirinya di layar kaca, melainkan karena dirinya yang sesungguhnya. Keesokan paginya, dunia hiburan Indonesia diguncang oleh satu unggahan sederhana di akun Instagram Amanda. Foto dirinya dengan cincin di jari manis, diiringi caption pendek, "Akhirnya, aku berkata, ya." Dalam hitungan menit, unggahan itu langsung meledak. Media sosial penuh dengan komentar, tagar-tagar Amanda Kenny Wedding langsung menempati posisi pertama di trending. Netizen membanjiri kolom komentar dengan ucapan selamat, rasa terkejut, hingga rasa tidak percaya. "Akhirnya Amanda dan Kenny resmi juga," tulis salah satu penggemar. "Gila, ini beneran, bukan adegan drama, kan?" Komentar lainnya, dunia maya menjadi saksi betapa besar cinta publik terhadap pasangan ini. Namun di balik euforia itu, Amanda memilih untuk berdiam di rumah. Ia menatap layar ponselnya dengan campuran bahagia dan gugup. Ia tahu, sekali berita ini keluar, hidupnya tak akan sama lagi. Telepon dari manajernya berdatangan tanpa henti, berbagai stasiun televisi berlomba meminta wawancara eksklusif. "Kamu bikin satu Indonesia heboh, men," ujar sang manajer setengah panik. Amanda hanya tertawa kecil. "Mungkin memang waktunya, Kak. Aku capek sembunyi terus." Di balik ketenangan suaranya, Amanda merasakan kelegaan luar biasa, rahasia yang ia simpan begitu lama akhirnya terbuka. Sementara itu, Kenny juga tak luput dari sorotan. Dalam sebuah wawancara singkat di depan rumahnya, ia menjawab dengan tenang, "Ya, benar. Kami akan menikah. Ini bukan hal yang tiba-tiba, tapi keputusan yang sudah lama kami pertimbangkan." Jawaban itu membuat para wartawan terdiam sejenak, sebelum saling berebut mengajukan pertanyaan lain. Kenny tersenyum dan menambahkan, "Kami bukan pasangan sempurna, tapi kami berjuang untuk menjadi nyata di dunia yang penuh sandiwara." Kalimat itu viral di mana-mana, menjadi kutipan yang memenuhi berbagai portal berita hiburan. Di antara hiruk-pikuk pemberitaan, ada juga suara-suara miring. Beberapa netizen menuduh lamaran itu hanya strategi promosi untuk proyek film baru mereka. Ada pula yang mencibir bahwa hubungan mereka tidak akan bertahan lama. Amanda membaca semua komentar itu, lalu menutup ponselnya pelan. Ia tak ingin larut dalam opini publik. "Biarkan mereka berkata apa," bisiknya pada diri sendiri, "karena yang tahu kebenaran ini hanya aku dan dia." Dalam hati, Amanda tahu, cinta yang mereka bangun bukan untuk membuktikan apapun, melainkan untuk menjalani kebahagiaan yang selama ini mereka perjuangkan diam-diam. Malam itu, Kenny datang ke rumah Amanda membawa seekor bunga mawar putih. Mereka duduk di teras tanpa kata-kata panjang, hanya saling menatap dalam diam. Di luar sana,
dunia yang gempar, mereka berdua justru menemukan kedamaian yang paling tulus, cinta yang tetap tenang di antara badai. Hari-hari setelah pengumuman itu berubah menjadi badai kesibukan bagi Amanda. Tawaran wawancara, kontrak iklan, dan proyek baru berdatangan tanpa henti. Semua orang ingin tahu lebih banyak tentang pasangan paling hangat tahun ini. Namun di balik gemerlap itu, Amanda mulai merasa tertekan. Jadwalnya yang padat membuatnya jarang bertemu Kenny. Bahkan saat mereka berbicara di telepon pun, sering kali terputus karena perbedaan waktu dan pekerjaan. Di tengah popularitas yang melonjak, Amanda justru merasa kehilangan keseimbangan antara karir yang terus melesat dan cinta yang perlahan mulai terasa jauh. Suatu malam, Amanda duduk sendirian di ruang tamunya. Di meja tergeletak naskah film internasional yang baru ia terima, sebuah kesempatan besar yang bisa membawa karirnya ke tingkat yang lebih tinggi. Tapi ada satu syarat, ia harus tinggal di luar negeri selama 1 tahun penuh. Amanda menatap kontrak itu lama. Ia tahu ini impian yang dulu selalu ia kejar, namun kini ada sesuatu yang membuatnya ragu. Apakah aku siap meninggalkan dia demi mimpi ini? Gumamnya pelan. Pertanyaan itu menggantung di udara, tanpa jawaban pasti. Kenny pun menghadapi dilema yang sama. Ia bangga dengan pencapaian Amanda, tapi di sisi lain, ia takut kehilangan momen berharga bersama wanita yang ia cintai. Dalam hatinya, Kenny tahu cinta sejati tidak boleh mengekang. Suatu sore, ia datang menemui Amanda tanpa pemberitahuan. "Aku dengar kamu dapat tawaran besar," katanya dengan senyum putih. Amanda mengangguk pelan. "Aku takut, Ken. Takut kamu merasa ditinggalkan." Kenny menatapnya dalam-dalam lalu berkata, "Aku mencintaimu bukan untuk menikah, tapi untuk melihatmu terbang." Kalimat itu membuat Amanda tak mampu menahan air matanya. Hari-hari berikutnya, Amanda merenung lama. Ia sadar, cinta bukan berarti harus selalu bersama setiap saat. Terkadang cinta sejati justru diuji oleh jarak dan waktu. Dengan keyakinan baru, Amanda akhirnya menandatangani kontrak itu. Ia menghubungi Kenny dan berkata, "Aku akan pergi, tapi hatiku tetap di sini." Di ujung telepon, Kenny hanya tertawa kecil. "Aku akan menghitung hari sampai kamu pulang." Di antara tawa dan air mata, mereka berdua sepakat tidak ada yang bisa memisahkan mereka selama hati mereka masih saling menunggu. Namun, dunia hiburan tak pernah berhenti mencari celah. Beberapa media mulai menulis berita bahwa hubungan mereka renggang karena jarak. Foto Amanda bersama rekan aktor di luar negeri dipelintir menjadi gosip baru. Kenny hanya tersenyum setiap kali ditanya oleh wartawan. "Aku percaya padanya," ucapnya mantap. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi bagi Amanda yang membaca dari jauh, kata-kata itu menjadi kekuatan. Cinta mereka bukan lagi tentang kedekatan, tapi tentang keyakinan. Dan di balik layar, keduanya tetap menulis pesan singkat setiap malam, "Kau masih jadi rumahku, meski ribuan kilometer memisahkan kita." Kabar pernikahan Amanda dan Kenny menjadi salah satu momen paling viral sepanjang tahun. Setiap portal berita hiburan menyoroti mereka, setiap unggahan di media sosial penuh dengan komentar bahagia, doa, dan kekaguman. Amanda yang dulu sempat takut mengumumkan hubungan karena pengalaman pahit masa lalu, kini berdiri tegak di hadapan dunia dengan senyum tulus. Ia sudah belajar bahwa cinta sejati tidak perlu disembunyikan, karena yang tulus akan tetap bertahan meski disorot jutaan mata. Di sisi lain, Kenny dengan penuh kebanggaan selalu menggenggam tangan Amanda, seolah ingin menunjukkan pada dunia bahwa inilah wanita yang akan ia jaga selamanya. Hari pernikahan mereka pun tiba. Di taman terbuka dengan hiasan bunga putih dan langit sore yang berwarna keemasan, Amanda berjalan menuju altar dengan gaun sederhana namun elegan. Langkahnya mantap, namun matanya berkaca-kaca saat melihat Kenny menunggunya di ujung pelaminan, berdiri dengan mata yang tak lepas darinya. Musik lembut mengalun, dan seluruh tamu terdiam menyaksikan keajaiban cinta dua insan yang telah melalui banyak badai. Ketika Amanda mengucapkan janji sucinya, ia merasa beban hidupnya perlahan sirna, yang tersisa hanya rasa syukur.
Banyak yang menilai, banyak yang iri, tapi ia tak peduli. Karena kini, yang penting baginya hanyalah hati yang benar-benar memilih dan bertahan bersamanya. Kenny pun mendekat, berbisik pelan, "Sekarang, dunia boleh tahu segalanya. Tapi hanya aku yang tahu betapa berharganya kamu di dalamnya." Kalimat itu membuat Amanda meneteskan air mata bahagia, tanda akhir dari penantian panjangnya. Beberapa minggu kemudian, kehidupan baru mereka dimulai dengan sederhana. Amanda berhenti sejenak dari dunia hiburan, memilih menikmati perannya sebagai istri, sementara Kenny sibuk dengan proyek barunya, namun selalu memastikan setiap pagi dimulai dengan sarapan bersama. Mereka sering mengunggah momen kebersamaan kecil, tertawa di dapur, berkebun, atau sekadar menonton film di ruang tamu. Netizen yang dulu hanya mengenal mereka lewat layar kini melihat sisi manusiawi yang hangat dan nyata. Banyak yang berkata, "Beginilah cinta yang tidak dibuat-buat." Kisah Amanda Manopo dan Kenny Austin menjadi simbol bahwa cinta sejati tidak lahir dari publikasi, tapi dari kejujuran dan kesetiaan. Mereka tidak lagi hidup untuk membuktikan apapun pada dunia, melainkan untuk saling menjaga dalam segala keadaan. Saat malam tiba dan bintang-bintang mulai bermunculan, Amanda menatap Kenny dan berkata lembut, "Kita berhasil, ya." Kenny tersenyum, menggenggam tangan istrinya erat. "Bukan berhasil, sayang. Kita baru memulai." Dan di bawah langit yang tenang, dua hati itu berjanji untuk terus menulis kisah cinta mereka, tanpa akhir, tanpa drama, hanya kebahagiaan yang tumbuh